Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang peperangan yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ada peperangan di Quran, ada satu surat khusus yang disebut dengan surat Al-Ahzab. Ada surat di Al-Quran itu dikenal dengan surat Al-Ahzab. Di sini dikenal dengan perang Khandaq. Kenapa dinamakan perang Khandaq? Karena Nabi Muhammad bersama para sahabat membuat parit. Berapa panjang paritnya? Panjang paritnya sepanjang 12 km. 12 km. Berapa tinggi dan lebarnya? Tingginya 5 meter, lebarnya 5 meter. Jadi kalau dari sini, dari Bata-Bata ke Pamekasan itu jaraknya 12 kilo. Jadi Nabi Muhammad dengan para sahabat menggali parit sepanjang dari Bata-Bata sampai ke Pamekasan. Panjangnya berapa? 12 kilo. Lebarnya berapa? Lebarnya 5 meter. Ini kelas, ini lebarnya 4 meter. Berarti masih lebih lebar daripada ini. Lebih lebar. Dalamnya berapa? Kedalamannya 5 meter. Sekiranya kuda-kuda tidak bisa menyeberang. Siapa yang mengusulkan? Nama sahabat yang mengusulkan namanya Salman Al-Farisi. Kenapa disebut dengan Salman Al-Farisi? Karena beliau bukan orang Arab. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Jadi dulu di masa Nabi ada seorang yang mencari kebenaran dari ke barat hingga ke timur, ke timur hingga ke barat. Namanya Salman. Dia mengikuti pendeta sampai 7 kali. Sampai 7 pendeta. Hingga pendeta yang terakhir mengatakan sekarang sudah diutus Nabi dan dia ada di bangsa Arab. Ada di bangsa Arab. Namanya Ahmad. Maka Salman ini langsung menuju Madinah pada kala itu. Menjadi budak hingga pada akhirnya dimerdekakan. Karena beliau bukan orang Arab tapi orang Persia, dikenal dengan Salman Al-Farisi. Salman mengatakan, ya Rasulullah, idza husirna khandaqna. Ya Rasul, ketika kita di Faris, nahnu bil Faris, ketika kita ada di Paris, ketika kita dikepung, idza husirna, ketika dikepung khandaqna, kita mengalih parit. Maka perang ini di kalangan para sahabat dikenal dengan perang Khandaq. Tapi di kalangan kaum musyrikin ini dikenal dengan perang Ahzab. Kenapa dikenal dengan perang Ahzab? Karena pengepungan. Terjadi pengepungan. Berapa orang yang mengepung? Ada 3.000 dari Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraidah. Ini Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Quraidah. Ada 6.000 pasukan Bani Ghatafan. Ada 4.000 pasukan Quraisy. Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi adalah kemarahan Bani Nadir yang terusir dari Madinah karena telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi.
Jadi dulu itu Nabi datang ke Bani Nadir untuk meminta fidyah, tebusan. Maka Nabi duduk di dinding. Nabi duduk di dinding seperti ini dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada kala itu. Apa yang direncanakan oleh Bani Nadir? Bani Nadir ini semuanya berbicara kasak-kusuk. Siapa yang berani melempar batu Muhammad dari atas dinding sehingga batu tersebut jatuh tepat di kepala Muhammad. Tiba-tiba ada orang yang bijak dari Bani Nadir mengatakan, jangan. Kalian tahu Muhammad itu Nabi. Nanti dia dikasih tahu oleh Namus. Siapa Namus? Jibril. Tapi di Yahudi disebut dengan Namus. Nanti dia diberitahu oleh Namus. Tetap mereka ingin melemparkan batu tepat di kepala Nabi. Hingga kemudian Jibril datang dan memberitahukan kepada Nabi bahwa mereka hendak ingin membunuh Nabi. Seketika Nabi bangkit, Abu Bakar dan Umar terkejut. Mari kita pulang, tergesa-gesa Nabi pulang. Ketika ditanya, Nabi memberitahu, Bani Nadir ini ingin membunuh saya. Mereka ingin melempar batu dari atas. Oh, tidak terima para sahabat Nabi dibegitukan. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyerang Bani Nadir. Hingga akhirnya Bani Nadir ini terusir. Siapa ketua Bani Nadir? Huyai bin Akhtab, yang akhirnya menjadi mertua daripada Nabi Muhammad. Jadi Yahudi Bani Nadir ini keluar dari Madinah menuju Khaybar, dan ada pula yang menuju kepada Syam. Ada pula yang menuju ke Syam. Maka sebagian yang terusir seperti halnya ketua dari Bani Nadir Huyai bin Akhtab, Sulam bin Haqa'i, Kinanah bin Rabi, dan Muza'ah bin Qais menemui kaum Quraisy di Mekah. Mereka mengatakan apa? Rabbukum ahsanu min Rabbi Muhammad. Tuhan kalian lebih baik daripada Tuhan Muhammad. Mana buktinya? Maka 10 orang dari Bani Nadir ini semuanya bersujud ke berhala. Mereka dari dulu tidak suka ke berhala. Kelakuan orang-orang Yahudi di Madinah itu mengadu domba sahabat Ansor. Sahabat Ansor terdiri dari 2, Aus dan Khazraj. 2 ini semuanya diadu domba. Dari Khazraj nama ketuanya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dari Aus nama ketuanya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini semuanya diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka kepada orang-orang yang menyembah berhala. Dulu Aus dan Khazraj menyembah berhala. Sekarang orang-orang Yahudi itu malah menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka ingin membalas Nabi Muhammad dengan adanya peperangan. Maka terkumpullah pasukan itu tadi, 6.000 ditambah 4.000 berapa? 10. Dari Ghatafan 6.000, dari Quraisy 4.000. Lah, dari Bani Quraidah dan Bani Nadir itu ada 3.000, ada yang mengatakan 2.000. Jadi totalnya 12.000. Ini di atas ini 2.000, bukan 3.000. 2.000. Maka gabungan pasukan tersebut berangkat semuanya ke Madinah. Kita perlihatkan seperti apa Madinah. Jadi Madinah itu saya kasih contoh di sini. Madinah itu ini barat, di sini timur. Di barat dan di timur ini semuanya bukit. Di sini bukit, di sini bukit.